Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan merespons maraknya keracunan di program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menurut Sang Kepala Muhammad Kodari, pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Saya kan sudah merespon juga kan Jumat kemarin kan, ya, mengakui adanya itu, minta maaf dan akan evaluasi. Ini saya tambahkan data-datanya. Sekarang temuan kendala dan analisis cepat. 1. Compliance, ya, soal apa? Permasalahan. Dan mudah-mudahan nanti usulan solusinya. Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan. Kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi (SLHS) sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto. Pak Edi, kalau tadi sama-sama kita simak, SPPG itu harusnya memiliki SLHS dari Kementerian Kesehatan. Apakah Anda punya data, ada berapa banyak dapur yang kemudian mereka memenuhi syarat atau SOP, dan ada berapa yang sehingga terancam di take down, Pak? Ya, itu yang memang menjadi persoalan utama. Pak Kodari tadi mengatakan memang secara desainnya Kemenkes harus terlibat. Tetapi pada kenyataannya, dapur-dapur yang dibangun itu diduga karena tidak memiliki SLHS tadi. Dan sampai saat ini memang BGN belum pernah melaporkan kepada Komisi 9 soal teknis-teknis setiap dapur yang ada di Indonesia. Dia hanya melaporkan jumlah dapur yang operasional sekarang ada 7.453 yang sedang operasional. Dan dia mengatakan bahwa untuk mencapai 7.453 itu sudah melebihi target sebetulnya di 2025 yang semula hanya 5.000. Nah, dia ingin mengejar ke 30.000, yang dilaporkan sudah ada 11.754 yang sedang persiapan. Yang belum dibangun sama sekali lokus-lokus itu masih ada 10.793. Ini angka-angka kuantitatif yang memang tampaknya BGN mengejar jumlah dapur yang berdiri. Tapi soal SLHS yang ada itu belum dilaporkan. Maka itulah kemudian yang kami temukan dari berbagai laporan di lapangan itu, koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah ini yang belum berjalan dengan efektif, termasuk dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Karena itu Komisi 9 sudah, kan ini Menkes dan BPOM kan dibawa langsung ke Menkes kan, dibawa langsung Komisi 9 kan, maka BPOM sudah kita tambahkan anggaran 700 miliar untuk memperkuat posisi BPOM agar dia ikut di dalam pengawasan makanan
yang disediakan oleh setiap dapur. Ini kira-kira begitu. Baik, kasus keracunan ada tersebar di 16 provinsi, Pak Edi. Yang di take down, dapur yang di take down ada berapa, Pak? Nah, itu yang kami akan dalami besok hari Rebu minggu depan. Karena kami undang semua ini. Karena kan tentu kita akan evaluasi. Dari situ nanti akan tergambar laporan dari BGN secara lengkap. Tapi apapun, kita sudah memberi apresiasi pada pemerintah yang kemudian ingin melakukan evaluasi total. Nah, evaluasi total itu nanti akan kita tunggu. Nah, harapan kami di Komisi 9 bahwa NBG ini bukan hanya soal tanggung jawab BGN saja. Tanggung jawab ini harus kepada siapa? Satu, Menteri Kesehatan. Kan punya infrastruktur dan SDM kan. Yang kedua, pemerintah daerah. Karena dia punya kepala dinas kesehatan dan punya puskesmas di seluruh wilayah Indonesia itu dilibatkan. Nah, dua instrumen ini ditopang dengan BPOM. Jadi BPOM kan akan bangun UPT untuk melakukan pengecekan secara rutin bagaimana pangan olahan siap saji ini kemudian dilakukan oleh setiap SPPG, sehingga dengan demikian maka dari si hulu kementerian lembaga yang terlibat dalam MBG ini akan semakin bagus. Ya, tentunya pemerintah sudah mau melakukan evaluasi total, berarti kan keterlibatan semua kementerian lembaga kan akan berjalan dengan baik. Nah, saya kira itu ke depan yang kita harapkan, untuk menekan angka kejadian keracunan. Boleh saya simpulkan dari pernyataan Anda, Pak Edi, artinya selama 10 bulan berjalan program MBG ini, Anda menyayangkan adanya koordinasi yang tidak sinkron lintas sektoral. Benar demikian, Pak. Kemudian bagaimana fungsi pengawasan, fungsi controlling yang ada di DPR? Kami hampir setiap minggu pada saat kami sidang di Senayan, kami selalu pantau BGN, kami undang terus. Tapi memang tidak mudah, Mbak. Dari 5.000 ke 30.000 dapur yang di mana ekosistemnya melibatkan yayasan, yang bangun dapur ini kan yayasan. Bukan pakai anggaran APBN. Jadi kalau dapur ini tidak menimbulkan minat bagi yayasan, maka tidak akan ada dapur yang dibangun. Jadi saya melihat bagaimana upaya BGN di dalam meyakinkan yayasan agar mau terlibat di dalam proses pendirian dapur, ini bagian terberat dari program BGN. Karena itu saya memahami bahwa BGN selama ini fokus pada jumlah dapur yang ada melalui yayasan karena dia harus berinvestasi. Nah, inilah yang kemudian memperlambat serapan yang baru mencapai angka 8%. Kalau dapur nggak dibangun kan tentu anggarannya nggak berjalan dong. Jadi saya pikir saya memahami bahwa tingkat kesulitan terbesar pada fase awal BGN ini adalah meyakinkan yayasan terlibat di dalam pendirian dapur. Dan itu terjadi pada fase-fase awal dulu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, kemudian baru mulai tampak peminatnya tinggi itu di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah, ini saya kira rangkaian panjang. Nah, ketika mereka mengejar kuantitas, baru kemudian tampaknya kementerian lain terlibat, itu kan baru akhir-akhir ini ketika ada keracunan, lalu mereka, ternyata bahwa regulasi Menteri Kesehatan harus terlibat dong, pemerintah daerah harus terlibat dong. Jadi banyak kan keluhan bupati, wali kota se-Indonesia seolah-olah tidak dilibatkan dalam BGN ini. Ini kan sebetulnya bagian dari fase awal koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa Kemenkes harus dilibatkan, memang dia terlibat, kemudian juga BPOM. Ini nyatanya BPOM sendiri membentuk tim investigasi, Pak Edi. Izin saya bacakan terlebih dahulu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM selaku pengawas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sedang menginvestigasi kasus keracunan yang marak pada September ini. BPOM juga melibatkan wali murid dan komite sekolah untuk mengungkap penyebab keracunan sekaligus bahan untuk memperketat pelaksanaan program MBG. Kita sama-sama dengar pernyataan dari Kepala BPOM Taruna Ikrar berikut ini. Saya kira salah satu usulan yang sangat penting, kita perlu libatkan yang di setiap sekolah-sekolah itu apa yang kita sebut dengan, kan ada wali sekolah dan ada dia punya tim itu di setiap sekolah. Selama ini kan kelihatannya guru dan semua wali sekolah itu kan itu belum dilibatkan secara maksimal. Jadi saya kira kita perlu melibatkan mereka.
Maksudnya pelibatannya gimana Pak? Nyicipin makanannya atau gimana Pak? Oh, tentu kan bisa dilibatkan mereka dalam berbagai hal, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita sebut penentuan menu, saya kira. Kalau dari Badan POM hubungannya menunya itu harus berkualitas dan aman. Nanti mereka kan, karena setiap tempat kan ada ciri khas anak-anak kita ini, kebiasaan makannya dan sebagainya. Oh pasti pengawasan pangannya itu menjadi tugasnya Badan POM, pasti akan kita tingkatkan. Kita belajar dari kejadian dan kita akan memperkuat. Intinya komitmen Badan POM akan selalu mensupport atau mendukung secara maksimal program makan bergizi ini. Untuk makanan yang menyebabkan keracunan itu udah diuji lab atau gimana Pak? Sekarang sudah diambil sampelnya kan? Berarti udah diuji lab Pak, hasilnya bagaimana? Iya dong. Berarti ada tim investigasi sendiri ya Badan POM? Ada tim dari Badan POM. Untuk berapa lama Pak tahu hasilnya? Biasanya 2-3 hari. Pak Edi, Komisi 9 mendukung Pak usulan dari Ketua BPOM tadi bahwa ada pelibatan dari unsur sekolah, guru-guru yang selama ini tidak dilibatkan dalam program MBG? Tupoksinya BPOM itu tidak pada keterlibatan sekolah ya, tetapi dia lebih pada bagaimana diberi kewenangan memberikan rekomendasi setiap SPPG yang mau diizinkan operasional. Dia harus mengecek seluruh kelengkapan sarana prasarana, kesiapan SDM, SOP-nya, apakah memenuhi syarat pangan olahan siap saji atau tidak berdasarkan instrumen yang dia miliki. Begitu dari verifikasi awal itu telah oke, maka BPOM akan berikan rekomendasi. Itu sebagai bagian dari mitigasi awal bahwa setiap dapur itu harus berdiri sesuai dengan SOP. Nah, pada fase berikutnya kami berharap seluruh SPPI itu harus dilatih oleh BPOM bagaimana sih olahan pangan siap saji yang baik dan benar, karena background dari kepala dapur itu tidak semuanya memiliki keahlian di bidang olahan pangan siap saji. Itu wewenang BPOM. Dan yang terakhir, kami berharap BPOM dilibatkan di dalam proses akreditasi dapur. Karena itu dapur kan nanti akan terlihat kan, dapur yang sangat bagus, yang cukup, yang kurang. Tentu yang sangat bagus itu kita apresiasi untuk jalan terus ditingkatkan. Yang kurang baik di take down itu loh. Jadi Badan POM keterlibatannya di situ, bukan hanya saat terjadi keracunan dia melakukan audit, tetapi justru yang penting di fase hulunya. Kalau orang sudah di keracunan kan kita hanya ingin mengetahui mengapa keracunan kan, tetapi bagaimana melakukan mitigasi pada fase hulunya itu jauh lebih penting. Nah karena itu saya selalu mengatakan penjaminan mutu eksternal di luar BGN itu ada dua. Satu, Dinas Kesehatan melalui infrastruktur puskesmas dia melakukan pengecekan secara berkala. Yang kedua melalui Badan POM. Nah, kalau instrumen ini berjalan dengan baik, ekosistem ini dengan baik, maka penjaminan mutu internal oleh BGN sendiri dilakukan untuk memperbaiki mutunya, tapi pihak eksternal melibatkan BPOM dan infrastruktur Dinas Kesehatan puskesmas yang ada di satu wilayah. Saya kira itu. Baik. Pak Edi, per hari ini masih ada temuan keracunan di keracunan makanan